Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Kembali bersama saya Aryawan Eko di seri kuliah Matematika Keuangan. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal dan penyelesaiannya. Ini terkait dengan topik amortisasi utang dan dana pelunasan. Ini contoh soal yang ada di dalam buku Matematika Keuangan. Namun sebelum kita bahas, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Baik, kita akan mulai membahas. Sebuah perusahaan yang sedang berkembang merencanakan untuk meminjam uang sebesar 1 miliar selama 4 tahun dari bank. Bank Mantap bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 24% per annum dengan angsuran setiap 3 bulan. Bank lain yaitu Bank Beken bersedia memberi pinjaman dengan bunga sederhana 21% dibayar setiap 3 bulan. Tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setoran untuk dana pelunasan di bank itu dengan bunga 15% per annum setiap 3 bulan. Tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Hitung besar penghematan yang dilakukan setiap semester. Nah, untuk soal di atas, kita akan membandingkan pengeluaran per semester dari kedua metode pelunasan utang, yaitu metode amortisasi untuk Bank Mantap dan metode dana pelunasan dari Bank Beken, ya. Jadi nanti pengeluaran terkecillah yang akan kita pilih. Nah, jadi kita sediakan akan membagi dua, ya, Bank Mantap dan Bank Beken, karena kita akan membandingkan pengeluaran dari masing-masing bank tersebut, ya, karena metode pelunasan utang yang berbeda, yaitu Bank Mantap metode amortisasi dan Bank Beken dengan metode pelunasan, dana pelunasan. Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk Bank Mantap, ya. Ini terkait dengan amortisasi. Jadi kalau amortisasi kita tahu bahwa dia menggunakan konsep anuitas PV, ya. Menggunakan konsep anuitas PV. Jadi seperti ini anuitas PV-nya, ya. Dan PV-nya kita tahu itu adalah 1 miliar pokok utang. Dan bunga pinjaman adalah 24% per annum. Periode 3 bulanan. Ya. Sehingga bunga per periode adalah I-nya itu 24 dibagi 4. Ya, karena 3 bulanan itu ada 4 kali dalam 1 tahun, sehingga I per periode ini adalah 6%. Dan jumlah periode, karena di sini di soal tadi adalah 4 tahun, maka setiap tahunnya ada 4 periode, jadi ada 16 periode, ya, seperti itu. Nah, ini adalah tentang amortisasi. Nah, kita lihat untuk metode dana pelunasan. Metode dana pelunasan ini menggunakan konsep anuitas future value, ya. Yaitu pertama ini dana pelunasan adalah untuk menabung. Jadi menabung pokok utang. Jadi pokok utang pada akhir periode itu terkumpul sebesar future value ini, yaitu sebesar pokok utang. Ya. Future value-nya sebesar pokok utang yaitu 1 miliar, ya. Dan bunga tabungannya itu 15% per annum. Jadi ini di tabungan menggunakan bunga pengembangan. Jadi sebetulnya ini bunga tabungan itu bunga pengembangan atau return, ya, sebesar 15%. Periode adalah 3 bulanan. Sehingga I-nya adalah 15% dibagi 4, ya. Jadi I-nya itu adalah 3,75%. Dan total periode karena 4 tahun adalah 4 kali 4, 16, ya.
Dan dalam dana pelunasan ada sisi yang kedua ya. Yang tadi adalah sisi pertama, itu tentang dana tabungannya. Dan sisi yang kedua adalah biaya atau bunga pinjaman ya. Bunga pinjaman ini dikenakan 21% per annum yang dibayarkan setiap 3 bulanan juga. Begitu ya. Nah, sekarang setelah itu kita akan hitung. Jadi kita akan hitung pengeluaran setiap semesternya ya. Walaupun periode yang dikatakan tadi adalah 3 bulanan, ya kita hitung dulu 3 bulanannya ya. Karena jadi PV ini 1 miliar dan I-nya tadi 6% per 3 bulanan. Ya. N-nya di sini 16 dan kali A ya. Jadi A ini adalah anuitas per 3 bulanan. Ini akan kita cari terlebih dahulu A-nya per 3 bulanan. Jadi setiap 3 bulan itu kita akan menyetor sebesar 98.952.143,59 per 3 bulan ya. Nah, kemudian jadi kalau semesteran ya, pengeluaran per semester tentu ini dikali 2 ya. Sehingga setiap semesternya yang di store adalah 197.904.287,18 begitu. Nah, ini adalah untuk bank mantap atau metode amortisasi ya. Nah, sekarang kan kita akan menghitung metode dana pelunasan di bank beken ya. Nah, tadi metode dana pelunasan menggunakan konsep future value anuitas. Future value-nya nilai 1 miliar, kemudian I-nya I tabungan ya, bunga tabungannya adalah 3,75%, N-nya adalah 16 itu, dan kali A. Jadi seperti ini ya, ini hitung saja. A itu adalah 46.744.826,96. Ini per 3 bulan. Jadi ini merupakan cicilan tabungan. Merupakan cicilan tabungan ya. Setiap 3 bulan. Jadi kalau misalnya semesteran ya berarti dikalikan 2 ya. Sehingga 93.489.653,91. Nah, ini adalah tabungan untuk setiap semester begitu. Dan sisi yang kedua adalah biaya bunga pinjaman. Yang tadi adalah 21% per annum. Karena kita akan menghitung secara semesteran ya. Walaupun dibayarkan setiap 3 bulanan, tapi nanti kita akan ya bisa kalikan 2 atau sama dengan ini kali dengan 1,5 ya. Karena ini 21% per annum kali 1,5 jadi setengah tahun atau 6 bulanan dikali 1 miliar, sehingga bunga pinjaman per semester adalah 105 juta ya begitu. Jadi total pengeluaran setiap semester untuk bank beken atau metode dana pelunasan yaitu untuk tabungan sendiri ada 93 juta ini, ditambah bunganya setiap semesternya 105 juta ini bunganya, sehingga yang kita setor adalah 199.489.653,91 gitu ya. Nah, jadi ini akan kita bandingkan ini pengeluaran per semester. Tentu kita sudah mengetahui ya di Bank Mantap 197 juta ini, sedangkan di Bank Beken 198 juta. Nah, kita kan sudah tahu bahwa yang terkecil lah yang akan kita pilih begitu ya. Jadi dipilih Bank Mantap ini karena lebih hemat. Berapa lebih hematnya? Tentu selisihnya ya 198 juta ini sekian dikurangi 197. Sehingga kita bisa berhemat 585.366,73 per semester begitu ya. Hematannya per semester. Nah, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.